Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anaknya Mi? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk menyiapkan pembelajaran pada hari ini dan siapkan alat tulis juga buku temanya ya. Hari ini kita belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 3 pembelajaran 1. Mari kita simak. Oke, hari ini kita mempelajari surat undangan. Apa sih surat undangan itu? Surat undangan adalah surat yang dibuat oleh seseorang atau instansi yang ditujukan kepada seseorang untuk menghadiri suatu acara yang diadakan pihak pengundang. Nah, undangan ini berasal dari kata undang dan akhiran an. Undang berarti panggil. Nah, surat undangan ini jadi merupakan suatu penghormatan kepada orang yang diundang. Bentuk dan susunan dibuat semenarik mungkin, jelas isinya, dan dikirimkan tepat waktu agar yang diundang dapat mempersiapkan untuk memenuhi undangan tersebut. Jadi undangan ini biasanya untuk menghadiri suatu acara yang diundang oleh si pengundang. Itu merupakan suatu surat undangan atau pengertian dari surat undangan. Oke, pada halaman 128 ini ada suatu contoh surat undangan dari Karang Taruna. Di sini ada suatu kepala surat, ada di bacaan Karang Taruna Kelurahan Srejosari. Kemudian terdapat juga tempat dan tanggal surat itu dibuat, yaitu Rejosari 15 Juli 2019. Kemudian ada nama dan alamat tujuan. Di tepatnya kepada Yuni Sulistianingsih, ini merupakan penempatan nama dan alamat tujuan. Kemudian ada pembuka surat, yaitu dengan hormat. Kemudian ada isi surat yang meliputi hari, waktu, tempat, dan keperluannya apa. Kemudian ada penutup surat, yaitu akhiran dari suatu surat. Demikian surat undangan ini kami sampaikan, semoga menjadi perhatian. Terima kasih. Kemudian ada si pembuat surat yang meliputi tanda tangan dan juga namanya. Di sini ada Ketua Karang Taruna Kelurahan Rejosari, Didik Erawana SPD, dan juga terdapat tanda tangannya. Itu merupakan contoh surat undangan di halaman 128. Selanjutnya di halaman 132 ada cara mengisi kemerdekaan masa kini. Begitu lama Indonesia menjadi negara yang dijajah. Betapa besar perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Semangat tersebut akhirnya mencapai titik kemenangan setelah Soekarno dan Hatta berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi kemerdekaan Indonesia itu lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamasikan oleh Soekarno dan juga Muhammad Hatta, yaitu presiden pertama kita atau presiden pertama di Indonesia dan juga wakil presiden pertama di Indonesia. Jadi, setiap tanggal 17 Agustus rakyat Indonesia kembali memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Tanpa terasa sudah lebih dari setengah abad Indonesia menjadi negara yang merdeka dari penjajahan. Adapun cara untuk generasi muda mengisi dan memaknai kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan cara ikut berperan aktif dalam kegiatan organisasi dan kegiatan sosial. Sudah bisa dipastikan anak muda yang ikut berperan aktif dalam kegiatan organisasi dan kegiatan sosial adalah anak muda yang kreatif dan cerdas. Ini merupakan suatu cara untuk mengisi kemerdekaan dan memaknai kemerdekaan di Indonesia oleh generasi muda. Seperti halnya pada gambar 3.8 ada kegiatan kerja bakti yang dilakukan oleh anak-anak muda juga dan juga ada bapak-bapak. Di sini mereka melakukan gotong royong dalam melakukan kerja bakti. Itu merupakan cara mengisi kemerdekaan masa kini. Untuk tugas ada di halaman 134, kalian mengisi bagian A, B, dan C saja, berarti bagian A sampai C ya. Itu saja yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.